Jadi atas seorang murid kalau hendak berparak lawan Tuhan, hendak dekat lawan Tuhan, hendak jadi kekasih Tuhan, menjaga diri daripada dosa, baik dosa besar atau dosa kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa 'alal murid ay yahtariza min asghariz zunub fadlan an akbariha ashadda min ihtirazihi min tanawulis summil qatil. Dan hendaklah atas seorang murid bahwa menjaga diri daripada dosa-dosa yang kecil, lebih-lebih daripada dosa-dosa yang besar, lebih bersangatan daripada menjaganya dia daripada memakan atau meminum racun yang membunuh. Wa yakunu khawfuhu, dan adalah takutnya dia, lawir takaba syai'an minha, jikalau dia memperbuat sesuatu daripada dosa-dosa tadi, adalah takutnya itu lebih besar, a'zama, lebih besar, min khawfihi, dari takutnya dia, law akala sum, jikalau dia memakan racun. Jadi atas seorang murid, atas seorang yang menghendaki kedekatan dengan Allah, bahwa dia menjaga diri daripada dosa, menjaga diri daripada dosa, baik dosa itu kecil apalagi dosa itu besar, lebih bersangatan menjaganya daripada memakan racun yang membunuh. Dan adalah takutnya dia jikalau dia memperbuat sesuatu daripada dosa itu lebih besar daripada takutnya dia jikalau memakan racun. Nah, menghindari dosa adalah sesuatu yang diwajibkan dalam agama. Menghindari dosa sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Maka para ulama memberikan petunjuk, memberikan jalan bagaimana caranya supaya kita bisa menghindari dosa itu. Pertama, mereka menyebutkan sesuatu yang bisa menghindari dosa itu, pertama, dawamul wudu. Dawamul wudu artinya selalu berwudu. Satu matba wudu. Walaupun kada batal, mung sudah asal awas benar, bau wudu. Nah itu
jalan untuk menjauhi dosa. Karena orang yang berwudu itu, orang yang suci itu, orang yang disukai Allah, dan bila mana Allah suka maka Allah akan jaga daripada perbuatan dosa. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang bersuci itu. Nah, jadi bila Allah suka kepada orang bersuci, maka orang bersuci itu dipelihara oleh Allah daripada dosa. Yang kedua, caranya menghindari dosa itu tarku mukhalatatil fasiqin. Tarku mukhalatatil fasiqin, meninggalkan, menjauhi bergaul, menjauhi bakawan lawan orang-orang yang fasik. Karena bakawan dengan orang yang fasik itu membuat kita berani melakukan dosa. Berkawan dengan orang yang fasik itu membuat kita ini jadi berani melakukan dosa. Apapun bentuk kefasikannya itu, ada yang fasiknya dengan sebab meninggalkan sembahyang, ada yang fasiknya dengan sebab melakukan riba, ada yang fasiknya itu dengan sebab kada jujur dalam pekerjaannya. Nah, jadi orang-orang seperti itu mesti ditinggalkan. Arti ditinggalkan tuh jangan dikawani. Jangan dikawani. Jangan bergabung lawan kelompok orang-orang yang fasik itu. Karena itu menyebabkan kita kena terpengaruh menjadi inting perbuatan dosa itu. Yang ketiga, caranya menghindari dosa itu tarku maudhi'it tuham. Meninggalkan tempat-tempat tuhmah, menjauhi tempat-tempat tuhmah. Artinya menjauhi tempat-tempat yang mudah mendatangkan dosa. Nah, contohnya macam duduk-duduk di pinggir jalan. Nah, itu tempat-tempat tuhmah. Karena itu mudah berbuat dosa. Mudah melihat nang kada baik, mudah melihat nang maksiat. Nah, itu tinggalkan tempat-tempat yang tuhmah itu. Atau tempat-tempat yang di situ ada menimbulkan nafsu birahi kita. Nah, tempat itu jangan didekati, tempat itu jangan diparaki, karena itu menimbulkan dosa. Tempat-tempat yang tuhmah itu. Nah, misalnya di sini ada toko, nang toko ini nang jaga bebinian. Ada di toko sana nang jaganya lelakian. Nah, pilih cari barang di toko nang lelakian itu selamat dari tuhmah. Nah, kalau kita menuju ke toko nang ada bebinian itu berdosa sudah kita di situ. Kena mata kita melihat apa, kena telinga mendengar apa. Nah, jadi kalau hendak menjaga diri dari dosa, jauhkan tempat-tempat tuhmah itu. Jangan berjalan ke tempat-tempat nang di situ banyak orang melakukan maksiat. Jangan berbarak situ. Kalau hendak menjaga diri daripada dosa. Yang keempat, untuk menghindari dosa itu tarku aklil haram wa syubhat. Meninggalkan memakan makanan yang haram dan makanan yang syubhat. Karena bagaimanapun makanan yang haram, makanan yang syubhat bila mana masuk ke dalam tubuh kita,
maka energi yang dikeluarkannya tentu mengarah kepada yang haram. Itu mau kada mau sudah. Bila kita makan yang haram itu sulit menjaga diri dari dosa, karena sumber tenaga kita adalah haram. Nah, sumber tenaga kita adalah haram. Makanya ada hadis yang mengatakan bahwa anak zina itu adalah paling jahat di antara 3 orang. Anak zina itu paling jahat di antara 3 orang. Siapa 3 orang itu? 1 abahnya, 2 mamanya, 3 anaknya. Antara 3 orang itu paling jahat adalah anaknya, anak zina. Kenapa sebabnya? Karena abahnya ini melakukan zina bisa tobat kepada Allah. Mamanya yang melakukan zina bisa tobat kepada Allah. Sedangkan anak zina ini anak yang bibitnya dari haram. Nah, bibit anaknya bibitnya haram. Maka sangat sulit bagi anak zina ini menjadi orang baik. Nah, sangat sulit anak zina ini menjadi orang yang jauh dari dosa. Karena apa? Karena bibit tubuhnya itu sudah barang haram. Ada hadis Nabi yang mengatakan waladuz zina finnar. Menjadi Nabi, anak zina itu masuk neraka. Kenapa anak zina masuk neraka? Punya sembahyang bang, punya ahli ibadat bang. Nah, sebab anak zina itu tingkah lakunya, kelakuannya umumnya kepada yang haram, karena bibit dalam tubuhnya itu bibit yang haram. Jadi abahnya masih ada harapan baik bisa tobat, mamanya ada harapan baik bisa tobat, anaknya kayak apa anak tobat namun bibitnya sudah bibit haram. Nah, jadi makanan, minuman yang haram, yang syubhat itu potensinya besar untuk melakukan maksiat, karena sumber tenaga ini dari yang haram. Nah, jauhi makanan haram itu kalau hendak menjaga diri dari maksiat. Yang kelima yang menghindarkan dosa itu adalah as-saum, puasa. Nah, puasa ini satu junnah, satu perisai untuk menjaga diri dari puasa. Karena orang puasa biasa kadang mau bakatan nang kada kakaruan aku puasa. Orang puasa biasa kadang mau melihat nang kada kakaruan karena merasa dirinya puasa. Nah, puasa yang kelima. Puasa itu adalah perisai diri daripada kemaksiatan. Yang keenam, ini lebih bagus lagi, menghindari dosa itu al-khalwat. Nah, khalwat ini artinya menyendiri, kada tapi bergaul orang, kecuali fardu, kecuali yang sunat, hanyar bergaul orang. Kalau kada ada perlunya, kada bergaul, menyendiri. Nah, ini jauh dari dosa. Nah, yang keenam itu khalwat. Yang ketujuh, cara menghindari dosa itu dawamul musyaratah. Artinya selalu mensyaratkan diri. Selalu mensyaratkan diri. Karena itu membantu menjaga diri. Arti mensyaratkan diri itu misalnya kita di waktu subuh. Nah, habis sembahyang subuh kita mensyaratkan lawan diri. Wahai diri, ikam pada hari ini jangan hendak berbuat dosa. Nah, hari ini ikam mulai pagi ini jangan hendak berbuat dosa. Nah, itu musyaratah ngarannya, mensyaratkan diri. Yang kedelapan, dawamul muraqabah, selalu muraqabah. Ini cara menjauhi dosa. Dawamul muraqabah artinya selalu merasa bahwa dirinya ini diawasi oleh Allah. Merasa bahwa dirinya ini selalu dilihat oleh Allah dimanapun dia berada. Merasa bahwa dirinya ini selalu didengar oleh Allah dimanapun dia berada, diketahui oleh Allah. Nah, itu
cara untuk menjauhi kemaksiatan. Yang kesembilan, dawamul muhasabah, selalu menghitung diri. Selalu menghitung diri. Kayaknya kamarian dihitung apa yang kita kerjakan pada mulai bisukan tadi, apa yang kita kerjakan pada waktu ini, apa yang kita kerjakan pada waktu ini, nah, dihitung itu. Lalu yang ke-10, dawamul mu'aqabah, nah, selalu memberikan tindakan, memberikan sanksi kepada diri bila mana melakukan suatu kemaksiatan. Memberikan sanksi kepada diri bila mana melakukan suatu kemaksiatan. Jadi umpamanya kita yang sembahyang subuh, nah kita berjanji lawan diri kita, wahai diri, nah kita berjanji bahwa hari ini kita jangan berbuat maksiat lah, jangan melakukan maksiat. Nah janji itu ngarannya disebut dengan musyaratah tadi. Nah, lalu kita dalam perjalanannya seharian itu kita rasakan murakabah. Nah, kita rasakan murakabah bahwa kita selalu diawasi, selalu diketahui, selalu didengar oleh Allah. Nah, kayaknya sorenya, kamariannya, lalu kita muhasabah. Muhasabah. Kita hitung cocok ada perjanjian bisukan tadi. Nang kita berjanji kada hendak maksiat itu, kita hitung. Oh tadi aku jam sekian aku guring, selamat dulu. Guring itu selamat dah, kada apa-apa. Mbak itu jam sekian tadi aku ke sana, nang aku lakukan di sana ini, oh selamat dari dosa. Habis zuhur tadi aku ke pasar, nah di pasar ada melihat nang haram tadi, ada melihat nang diharamkan Allah. Di pasar tadi aku ada mendengar nang diharamkan Allah. Di pasar tadi aku ada memakan nang dilarang oleh Allah. Nah, itu muhasabah. Dihitung. Lalu sesudah muhasabah itu tentu kita mu'aqabah. Kita beri tindakan diri ini. Kita beri tindakan. Nah, ikam tadi kan wahai diri bisukan tadi berjanji sudah kada hendak maksiat lawan Tuhan. Tapi nyatanya tadi di pasar macam-macam diperbuat. Nah, sekarang ikam ini kuhukum. Sekarang ikam kuhukum. Ikam tadi melihat binian ada, melihat yang diharamkan Allah. Nah, maka ikam malam ini ikam kuhukum. Nang biasa ikam bangun, biasa ikam guring jam 11, ikam malam ini mesti guring jam 12. Sejam itu ikam kuhukum baca Quran. Nah, itu mu'aqabah ngarannya. Oh tadi ada mendengar nang haram. Nah, ikam mendengar nang haram tadi ada. Maka ikam malam ini akan kuhukum dengan mendengarkan bacaan Al-Quran. Misal buka kaset, buka apa, dengari Al-Quran sejam misalnya, kita hukum diri kita sebagai pelanggaran kepada janji. Yang pagi itu berjanji tadi kita ada hendak maksiat, lalu kita malamnya dihukum nih. Nah, diri ini dihukum bila kada macam itu, kita kada mau jaraknya. Nah, itu ngarannya mu'aqabah. Bila hal-hal itu dijalankan, maka kita bisa mengurangi dari perbuatan maksiat kalau kadakawa sama sekali menghindar. Nah, apabila kita biarkan diri kita ini tanpa kendali, bila kita biarkan diri kita ini dengan tanpa peraturan, kita biarkan diri kita tanpa sanksi, walaupun kita punya ilmu, itu akan lepas kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, jadi atas seorang murid kalau hendak berparak lawan Tuhan, hendak dekat lawan Tuhan, hendak jadi kekasih Tuhan, menjaga diri daripada dosa, baik dosa besar atau dosa kecil.